Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saruni Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 06101282429050. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat IPA demi memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang yang pertama, yaitu hakikat IPA. Hakikat IPA merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik untuk mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan ataupun kejadian, dan hubungan sebab akibat. Selain itu, IPA juga dijelaskan sebagai ilmu yang diperoleh dan dapat dikembangkan berdasarkan percobaan induktif. Namun, pada perkembangan selanjutnya, IPA juga diperoleh dan dikembangkan berdasarkan teori dedukatif menurut Asih Widi Wisudawati dan Eko Sulistoyawati 2014. Kemudian ada lagi menurut Karin Arthur and Robert 1809 menjelaskan bahwa hakikat IPA merupakan sistem untuk mengungkap tentang alam semesta melalui kegiatan pengumpulan data dengan observasi dan melakukan eksperimen data yang telah diperoleh digunakan untuk mempertimbangkan data yang telah diperoleh. Kemudian, Karin Arthur and Robertson juga berpendapat bahwa IPA memiliki 3 elemen utama, yaitu di mana yang pertama ada proses atau metode, di mana suatu cara untuk melakukan investigasi masalah, observasi, merumuskan masalah, merancang dan melakukan eksperimen, evaluasi data, dan melakukan pengukuran. Kemudian ada produk yang meliputi fakta, prinsip, hukum, teori. Salah satu prinsip IPA ialah logam-logam akan mengembang bila dipanaskan. Kemudian ada sikap yang meliputi sikap percaya dan opini. Kemudian ada hakikat pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA tentunya perlu mempertimbangkan karakteristik dan kondisi di Indonesia. Selain kedua hal tersebut, pemilihan metode lain seperti teknologi yang menunjang juga tidak bisa dikesampingkan. Pendekatan yang efektif dan sesuai adalah dengan pendekatan yang mempertimbangkan situasi belajar anak dengan situasi kehidupan masyarakat sekitar. Selanjutnya, menemukan ciri esensial dari situasi kehidupan yang berbeda-beda akan meningkatkan kemampuan menalar, berprasangka, dan berpikir kreatif pada peserta didik. Oleh karena itu, pelajaran melalui pengalaman seperti learning by doing merupakan model belajar yang cocok diterapkan di Indonesia, menurut Usman Sumatowa 2006. Secara khusus, fungsi dan tujuan IPA berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai berikut, di mana yang pertama adalah menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah. Yang ketiga, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan teknologi. Yang keempat adalah menguasai konsep sains untuk bekal hidup masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, dalam hakikat pembelajaran IPA juga terdapat kajian dan bidang-bidang seperti bidang biologi, kimia, fisika, dan astronomi. Bila digabungkan, keempat bidang tersebut memberikan pemahaman yang logistik tentang fenomena alam, integrasi yang memungkinkan siswa bisa memahami hubungan antara konsep-konsep dan berbagai cabang ilmu. Untuk menjelaskan peristiwa yang kompleks berikut adalah perannya masing-masing dalam IPA terpadu. Yang pertama, ada biologi. Dalam IPA terpadu,
kajian biologi ini berfokus pada makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya, di mana proses kehidupannya dan interaksi dengan lingkungannya. Kemudian ada bidang kimia dalam IPA terpadu. Bidang kimia menjelaskan sifat materi dan perubahan zat, di mana seperti perubahan zat antara kalor, perubahan padat menjadi cair, dan lainnya. Yang ketiga, ada fisika dalam IPA terpadu. Bidang ini membantu memahami hukum dasar alam, seperti gerak energi dan cahaya. Yang keempat adalah astronomi. Astronomi dalam bidang IPA terpadu menjelaskan fenomena luar angkasa dan benda langit yang ada di atas langit. Selanjutnya di sini ada pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA dalam penguatan pelajar Pancasila, di mana pembelajaran IPA ini dirancang untuk membentuk pelajar yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif, kritis, dan memiliki rasa kebinekaan global. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau lebih dikenal dengan P5. Selain pembelajaran reguler, kurikulum Merdeka mendorong adanya proyek-proyek berbasis IPA yang relevan dengan isu global seperti lingkungan, kehidupan, perubahan iklim, energi terbarukan, dan lainnya. Untuk proyek ini biasanya di dalam sekolah-sekolah itu siswa bisa membuat suatu proyek yang bertemakan misalnya adalah seperti pemanfaatan sampah terhadap lingkungan. Siswa bisa dapat membuat proyek dalam P5 tersebut dalam tema pemanfaatan sampah plastik di lingkungan. Yang ketiga, ada capaian pembelajaran atau lebih dikenal dengan CP. CP ini atau capaian pembelajaran lebih fokus pada pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan, namun kemampuan eksperimen dan penerapan sains. Pembelajaran IPA melibatkan pendekatan scientific inquiry seperti observasi, eksperimen, analisis data, dan penyimpulan. Berikut adalah contoh capaian pembelajaran fase D. Seperti peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi, serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, seperti sistem pencernaan, sistem darah, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi. Peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Peserta didik dapat mengidentifikasi pewarisan sifat dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu contoh capaian pembelajaran fase D dengan mengambil tema-tema judul besar dalam kurikulum Merdeka. Nah, dalam metode pembelajaran kurikulum Merdeka juga terdapat beberapa pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Tujuan pembelajaran ini adalah bisa membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Salah satu contohnya adalah siswa dapat membuat proyek dengan salah satu proyeknya dan dijelaskan dengan apa saja kegunaan proyek tersebut. Sistem pendekatan pembelajaran ini adalah siswa diberi proyek nyata dengan relevan dalam kehidupan sehari-hari.
yang mencakup eksplorasi penelitian hingga presentasi hasil. Contohnya yaitu seperti membuat model ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik. Nah, siswa dapat membuat model ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik tersebut dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga dapat mengenal lebih kreatif dan inovatif dalam membuat sesuatu dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Tujuannya adalah melatih siswa berpikir kritis dan kreatif dengan memecahkan masalah nyata pendekatan. Biasanya, proses pembelajaran ini adalah dengan mengambil salah satu contoh kasus permasalahan, kemudian siswa diberi pertanyaan bagaimana dan apa pendapat siswa dalam suatu masalah ini, suatu cara memecahkan masalah ini. Dengan ini, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif bagaimana sih dalam memecahkan masalah tersebut. Pendekatan dalam proses pembelajaran ini adalah siswa diberikan situasi masalah untuk dianalisis dan diselesaikan. Selanjutnya, guru bisa berperan sebagai fasilitator. Contoh permasalahan contohnya adalah menentukan solusi untuk mengatasi banjir di lingkungan sekitar. Siswa bisa dapat mengemukakan bagaimana pendapatnya, bagaimana dan caranya untuk mengatasi agar banjir di wilayah tersebut tidak terjadi lagi. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang hakikat pembelajaran IPA. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja atau disengaja. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.